Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah. Mudah-mudahan Allah ta'ala manfaat dan barokah. Ketemu lagi dengan saya, Bapak Ibnu Mukhlis Samidjo, untuk materi minggu ini, yaitu adalah materi PAI ya, bukan penjas. Jadi jadwal minggu ini adalah minggu untuk materi PAI. Untuk kelas 7 silakan nanti buka file PDF-nya. Materinya sudah disediakan di Google Classroom. Silakan nanti dibuka sendiri ya, seperti itu. Nah, untuk sekarang silakan menyimak video presentasi penjelasan dari Bapak. Oke, jadi Bapak silakan nanti klik saja file PDF yang sudah disediakan di Google Classroom. Sekarang kita lanjut ke materi bab 7. Kita langsung saja buka. Nah, ini sudah ada materinya. Kita baca ya, baca sambil dijelaskan. Mas Soleh disimak. Bab 7, ingin meneladani ketaatan malaikat Allah. Ini peta konsepnya, nggak usah dibaca, nggak apa-apa. Ini renungkanlah, jangan dibacakan sendiri, dibaca sendiri. Terus ini Bapak penjelasan cara singkat, padatnya, biar videonya tidak terlalu lama dan tidak terlalu panjang. Jadi nanti ada beberapa hal yang harus disampaikan, harus dijelaskan, tapi ada juga yang beberapa materi yang boleh dibaca sendiri, seperti itu ya. Kita langsung saja ke bawah lagi. Kita langsung ke C. Siapakah malaikat itu? Sama halnya dengan manusia, malaikat juga termasuk makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maha suci Allah yang telah menciptakan makhluk dengan berbagai macam bentuk dan keadaan. Meskipun tidak pernah berjumpa dengan malaikat, kita harus percaya akan keberadaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam Quran surat Al-Anbiya nomor surat 21 ayat 19 berikut ini. Walahu ma fis samawati wal ard wa man indahu la yastaghfiruna an ibadatihi wa la yastaghfirun. Dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya, tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih gitu. Jadi Allah itu menciptakan makhluk itu bukan hanya manusia saja, tapi juga ada malaikat-malaikat gitu. Kalau manusia itu tidak bisa melihat malaikat, tapi kalau malaikat itu bisa melihat manusia gitu. Lihat manusia seperti itu. Terus iman kepada malaikat termasuk rukun iman yang kedua. Malaikat disebutkan dari nur, maksudnya adalah dari nur ilahi, maksudnya adalah cahaya Allah. Malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai utusannya untuk mengurusi berbagai urusan. Nah, kalau manusia itu diciptakannya dari apa? Dari tanah ya. Nabi Adam dulu diciptakannya dari tanah. Kalau setan diciptakan dari apa? Dari api. Kalau malaikat itu diciptakannya dari cahayanya Allah. Seperti itu. Terus sifat-sifat dan perilaku malaikat antara lain selalu patuh kepada Allah dan tidak pernah berbuat maksiat kepadanya. Malaikat dapat berubah wujud sesuai kehendak Allah. Kadang-kadang Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW menyamar seperti sahabat yang bernama Dihyah Al-Kalbi. Terkadang seperti sahabat dari Arab Badui. Malaikat tidak makan dan tidak minum. Malaikat tidak memiliki jenis kelamin. Malaikat tidak pernah meletih dan tidak pula berhenti beribadah kepada Allah. Gitu.
malaikat senang mencari dan mengelilingi majelis, maksudnya zikir. Malaikat berdoa bagi hamba yang duduk menunggu sholat berjamaah. Tuh, sifat-sifat malaikat seperti itu. Jadi apa namanya, sekarang kita scroll ke bawah lagi. Ini perbedaan apa namanya, sifat-sifat antara malaikat, jin, manusia. Ini perbedaan sifatnya ya. Perbedaan sifatnya seperti ini. Silahkan dibaca sendiri nanti. Yang D, nama dan tugas malaikat. Kita langsung aja ke bawahnya sini. Yang pertama ada malaikat Jibril, tugasnya menyampaikan wahyu. Yang kedua malaikat Mikail, tugasnya mengatur kesejahteraan makhluk seperti mengatur awan, menurunkan hujan, melepaskan angin, dan membagi-bagikan rezeki. Malaikat Israfil bertugas meniupkan trompet sangkakala, gitu ya. Malaikat Israel bertugas mencabut nyawa seluruh makhluk hidup. Malaikat Mungkar bertugas menanyai orang yang sudah meninggal dan berada di alam kubur. Malaikat Nakir menanyai orang yang sudah meninggal dan berada di alam kubur. Sama. Malaikat Raqib mencatat semua pekerjaan baik setiap manusia. Malaikat Atid mencatat semua pekerjaan buruk setiap manusia. Malaikat Ridwan menjaga dan mengatur kesejahteraan penghuni surga. Malaikat Malik disebut juga sebagai malaikat Zabaniyah, bertugas menjaga dan mengatur siksa azab bagi para penghuni neraka. Terus kemudian dengan memperhatikan tugas para malaikat, ada beberapa hikmah yang dapat kita petik dari beriman kepada malaikat, antara lain memberi motivasi kita untuk selalu taat pada Allah, taat dan bertakwa kepada Allah seperti ketaatan para malaikat, itu loh. Yang kedua, malaikat mengawasi perkataan dan perbuatan kita, memberi rasa optimis untuk selalu berusaha karena Allah Subhanahu wa taala akan memberi ilmu melalui malaikat Jibril dan memberi rezeki melalui malaikat Mikail. Yang keempat, memotivasi kita untuk selalu beramal soleh karena bekal itulah yang kita bawa kelak ketika meninggal dunia untuk menghadapi pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jadi dengan adanya malaikat, gitu ya, dengan adanya malaikat kita harus bisa mawas diri atau apa namanya, introspeksi diri, gitu. Bahwasanya di sekeliling kita, gitu, bukan hanya manusia saja, tapi ada makhluk Allah yang lain yang mana selalu mengawasi kita, gitu. Dari perbuatan kita, ucapan kita, gitu ya, amalan kita, itu semua akan dicatat oleh malaikat, akan dicatat oleh malaikat. Dengan kita bisa introspeksi seperti itu, berarti kita harus bisa beriman kepada malaikat. Jadi percaya terhadap apa namanya, makhluknya Allah yang berupa malaikat yang diciptakan dari cahaya itu, gitu, seperti itu. Untuk harus bisa beriman, harus bisa percaya, gitu. Oh iya, malaikat itu ada, gitu. Kalau kita nggak bisa beriman pada malaikat, ya malah kita nanti hidupnya lebih kacau, gitu. Hidupnya lebih kacau karena apa? Karena mungkin ya kita berbuat semau kita, nggak tahu itu halal, itu haram, itu zina, nggak tahu, gitu ya, nggak tahu itu dosa, gitu. Itu kalau kita nggak beriman pada malaikat, itu kita mungkin seperti itu, gitu. Makanya kita harus bisa mempunyai iman terhadap malaikat. Biar apa? Biar nanti apa namanya, perbuatan-perbuatan kita pun bisa baik, gitu, bisa baik, sehingga kita bisa dipertanggungjawabkan ketika peradilan Allah, atau apa namanya, dipertanggungjawabkan amalan-amalan kita di sisi Allah nanti di akhirat, gitu.
seperti itu, paham ya? Jadi yang berlaku beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi contohnya ini ya, perilakunya gitu. Iman kepada malaikat Jibril, contoh perilakunya selalu berusaha mencari dan memohon hidayah kepada Allah, bersyukur dengan cara banyak berbagi ilmu gitu. Malaikat contohnya lagi yang lain, iman kepada malaikat Israel, berusaha mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian, selalu berdoa agar terhindar dari siksaan sakaratul maut. Seperti itu, karena malaikat Israel ini ya adalah malaikat penjemput nyawa gitu ya. Malaikat penjemput nyawa, berarti kalau kita iman kepada malaikat Israel ya kita harus bisa berusaha mempersiapkan diri gitu untuk kematian kita gitu. Persiapannya gimana ya? Persiapannya ya kita harus selalu berbuat amal soleh, berbuat kebaikan gitu. Beribadah terus kepada Allah, itu merupakan persiapan untuk kematian gitu. Dan lain sebagainya ya, itu ada contoh-contohnya, silahkan dibaca sendiri. Terus ini ada kisah-kisah, silahkan dibaca sendiri. Ini juga ada rangkuman ya, rangkuman seperti itu. Alhamdulillahi jazakumullahu khairan, mudah-mudahan Allah beri manfaat dan barokah ya. Sekarang tugasnya untuk kelas 7 amal soleh menulis rangkuman ini ya, menulis rangkuman di buku tulis khusus PAI, di buku tulis khusus PAI, yaitu rangkuman halaman 101, cuman 4 ini, 1, 2, 3, 4 itu 2, 3, 4. Adapun yang lainnya silakan, kalau yang tadi Bapak belum jelaskan silakan dibaca sendiri ya, dibaca sendiri itu nggak masalah gitu, nggak masalah. Terus ini ya, ini bisalah nanti diisi sendiri. Terus ini juga soal-soalnya silakan diisi sendiri untuk latihan sendiri, siapa tahu nanti soal-soal ini keluar di PTS atau di UAS seperti itu ya. Silakan dibaca sendiri, diisi sendiri seperti itu ya. Sebenarnya kita belajar PAI ini sebenarnya nggak usah muluk-muluk atau nggak usah mendetail banget, nggak usah, karena kita juga basicnya kita kan boarding school gitu ya, jadi sekolah sambil pesantren, kita pun hidupnya di pesantren gitu ya, ngaji siang sore malam gitu kan, siang sore malam. Jadi ya kita insya Allah walaupun bukan hanya jadwal sekolah saja, jadwal kepondokan pun kita sudah banyak mendapatkan ilmu agama, termasuk ya malaikat itu ya. Insya Allah kalau di jadwal kepondokan dijelaskannya lebih mendetail, lebih spesifik gitu, seperti itu ya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairah, mudah-mudahan Allah beri manfaat dan barokah. Seperti itu saja materinya. Tugasnya amal saya jangan lupa tulis rangkuman yang halaman 101 itu tadi ya di buku tulis, kemudian dikirimkan ke Google Classroom, dan atau kalau nggak bisa di Google Classroom ya boleh di WhatsApp secara jabri ya. Oke, seperti itu. Untuk seterusnya Bapak minta amal solehnya supaya ketik tombol subscribe yang berada di kanan ini ya, amal solehnya diketik ke tombol subscribe-nya, mohon bantuannya, mohon kerjasamanya untuk klik tombol subscribe seperti itu. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan, mudah-mudahan Allah beri manfaat dan barokah. Untuk minggu ini materi PAI diakhiri cukup sekian. Lanjut lagi materi PAI itu 2 minggu ke depan ya. Seperti itu.
Alhamdulillah, jazakumullah khairah. Di akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.